wabah PMK, Prof, yang sekarang mewabah di desa kami. Ini pertama untuk penularan, Prof. Penularan ini sangat-sangat cepat. Jadi nggak bisa ditangani lah kalau secara medisnya itu dicegah pun itu kok tetap terserang. Bahkan di tempat saya, di kandang saya ini semua sudah kena. Ini berpengaruh ke semua, Prof. Jadi kondisi sapi mulai susu sampai pokoknya kesemuanya sudah terpengaruh. Dari susu, kuku ini sudah gak karu-karuan. Bahkan susunya habis. Terus kukunya ini, Prof, khususnya kuku ini untuk penanganannya sangat sulit. Ini penanganan kuku hari ke-6, Prof. Kami ya ini obat yang saya pakai sementara ini, obat oles ala kadarnya, dan spraynya pakai ini. Ini, Prof, ini yang sudah mulai sembuh. Nah, ini yang sudah mulai sembuh, sudah mau makan. Tapi untuk kukunya, Prof, ini masih dalam perawatan. Ini yang mau sembuh. Ini juga yang mau sembuh, sudah mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Pravitri pada podcast Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Hari ini kita akan membahas hal yang sedang terjadi saat ini pada dunia peternakan di Indonesia. Kita semua tahu bahwa penyakit mulut dan kuku yang sedang mewabah di Indonesia pada saat ini disebabkan oleh virus yang akhirnya menimbulkan lepuh dan sariawan pada rongga mulut sehingga nafsu makan pada ternak menurun. Padahal seperti kita ketahui dibutuhkan daya tahan tubuh terutama bagi ternak-ternak yang terkena atau terjangkit oleh penyakit mulut dan kuku untuk pemulihan dan kesehatan ternak. Pakan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada ternak? Banyak pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman yang di lapang. Kira-kira seperti apa pakan yang baik untuk diberikan? Karena pada prakteknya banyak ternak yang tidak nafsu makan. Untuk itu kita telah hadirkan Bapak Dr. Insinyur Hermanto MP, ahli nutrisi dan pakan ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, dan beliau juga merupakan praktisi di bidang ternak ruminansia. Selamat datang Pak Dr. Hermanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gigi. Baik, berkaitan kita sudah melakukan talk show Pak Hermanto ya dengan Pak Dekan, Prof. Hendrawan, dan juga teman-teman dengan Bu Icus dan juga teman-teman dari Noko Jajar. Mungkin yang belum nonton talk show-nya bisa lihat di channel YouTube kita yang ada di Fakultas Peternakan. Nah, melanjutkan dari diskusi yang kita lakukan di talk show, banyak pertanyaan yang hadir ketika sudah sakit, ternaknya nggak mau makan, Pak. Mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut, kira-kira pakan seperti apa atau apa yang harus dilakukan peternak khususnya ketika sudah mulai terjangkit oleh PMK ini? Ada beberapa hal ya, ini kita bicara di lapangan. Ada beberapa sapi potong itu kan menu utamanya jerami, nggak mau makan. Ayo kita ganti yang hijau, ya. Kita ganti yang hijau. Kita ngaretkan aja lah. Kalau ngaretkan takut di sana tercemar PMK, ayo kita beli tepung, nah, yang hijau itu. Mau makan, ya. Cuman ada batasnya. Besok sudah mulai berkurang lagi, ya kita ganti lagi ya. Jadi kita ganti lagi. Kebetulan di situ ada kangkung, ternyata palatabilitas kangkung itu juga tinggi ya. Kangkung kering itu batang-batang yang kita beli dari Lamongan tadi itu, Lamongan Gresik itu kita berikan. Setelah itu
Tapi sapinya sudah mulai sehat, ada konsumsi itu sudah mulai sehat. Tapi palatabilitas atau konsumsinya tidak seperti yang kita harapkan. Habis itu kita mix, kita campur ya dengan tumpi jagung. Mungkin tidak sakit ya. Tumpi jagung itu kan lembut, kita campur dengan molasis. Molasis itu punya bau yang merangsang ternak untuk mencoba makanan ya. Ternyata dia nyoba, mungkin rasanya yang enak itu mulai meningkat. Cuman nggak bisa meningkat seperti halnya 3% dari berat badan atau 2,5% dari berat badan. Tapi daripada dia nggak makan ya, jadi kita paksakan. Kalau konsentrat rata-rata nggak mau dia, jadi dia kembali ke habitatnya makan rumput. Dan mungkin secara fisiologis memang dengan makanan rumput itu fungsi rumen mulai optimal dan semua faal yang ada di dalam tubuhnya ternak itu juga mulai bagus kan. Konsentrat itu kan rekayasa aja kan sebenarnya. Ya. Itu biasanya pada fase keberapa atau pada fase apa ternak itu bisa kita berikan pakan itu tadi? Jadi kalau yang paling banyak itu sebelum sakit panas tubuh itu, kita kan sering ngecek ya, panas sudah 40 derajat itu sudah lesu gitu, makan mulai berkurang. Ya. Dan disitulah kita harus mulai. Habis itu besok itu salivasi ya. Kadang-kadang bersamaan panas dengan salivasi. Pada saat itu apa yang bisa dilakukan peternak? Apakah langsung diberikan pakan yang dengan campuran tadi atau kita biarkan dia memang pada saat itu pasti nafsu makan sudah mulai turun? Ya kita coba lah, jangan dibiarkan. Jadi kita coba, kita cari leguminosa yang paling disukai itu Kaliandra. Leguminosa. Ya, Kaliandra lamtoro ya. Biasanya sebenarnya pada saat dia masih sehat itu kelor itu ya, tapi kadang-kadang tidak semua ternak itu mengkonsumsi kelor itu dengan lahap ya. Beda dengan Kaliandra dengan lamtoro itu. Jadi pada saat panas mulai turun ya itu sudah mulai kita sediakan, dia jangan dibiarkan lah dia makan. Nanti begitu puncak ya ada 2 hari tidak mau makan sama sekali karena tidur dia ya. Nah setelah dia mampu berdiri, dia mulai makan lagi. Tapi dengan tidur ada beberapa ternak yang masih mau mengkonsumsi hijauan. Jadi hijauan yang disarankan pada saat itu ya, pada saat ya. Kemampuan atau keinginan untuk makannya masih di bawah ya, atau masih rendah-rendahnya seperti itu. Hijauan segar ya. Hijauan segar dan ketika mereka nanti sudah kembali lagi naik. Kan itu ada fasenya ya, fasenya naik lagi untuk pemulihan. Di situ ditambahkan lagi pakan-pakan yang seperti di awal tadi kita naikkan hijauannya seperti itu. Baik. Tapi tidak bisa kembali lagi loh Bu ya. Lama kembalinya ya. Paling tidak dia berdiri. Habis itu mulai bagaimana kita merawat kuku yang sakit itu ya mulai enak lah gitu. Ya, itu kan artinya itu ranah kesehatan hewan ya, jadi lama kukunya itu dia berdiri makan itu kukunya masih apalagi kalau masih sakit ya. Baik Pak Hermanto, ini informasi yang baik sekali dan saya rasa juga bentuk edukasi yang menarik untuk teman-teman yang ada di lapang. Kami berharap bentuk edukasi yang kami lakukan saat ini bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan juga yang menonton video ini. Dan jika masih memiliki pertanyaan atau kira-kira informasi apa yang ingin kami sampaikan bisa dituliskan di kolom komentar. Baik pertanyaan kepada Pak Dr. Hermanto ataupun ke usulan untuk podcast-podcast lain, baik berkaitan dengan PMK maupun isu-isu lain di dunia peternakan. Saya rasa itu Pak Hermanto untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan kondisi ini segera pulih kembali. Kita pernah melalui COVID-19 yang cukup lama dan mudah-mudahan PMK juga akan segera berakhir di Indonesia. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Hermanto atas waktunya dan saya Rizky Pravitri pamit undur diri. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.